Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Salam. Berjumpa lagi dengan kami, Bapak Diaken Harno selaku Majelis GKJ Sumber Surakarta pada hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2020. Kami selaku majelis berharap kita semua semoga dalam lindungan Tuhan, dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah kita berdoa meminta pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan sebagai Allah yang Maha Kuasa, Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Allah yang mulia, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, Allah yang selalu memberkati kami semuanya, Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal di dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus pada diri kami. Melalui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang sejati. Pada hari ini, hamba-Mu, jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di GKJ Sumber akan menerima firman-Mu ya Tuhan. Melalui live streaming, sekiranya Tuhan memberkati supaya firman Tuhan ini bisa kami terima dan kami dimampukan untuk melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Terkhusus kami berdoa, sertai kami dengan Roh Kudus Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan dan melakukannya. Ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dan doa ini kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang sejati. Haleluya. Amin. Tuhan pada hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, bacaan leksionari terambil dari bacaan Keluaran 19 pasal 19 ayat 1 sampai 19a, dilanjutkan bacaan Mazmur pasal 33 ayat 12 sampai 22, dan Injil terambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Dan pada hari ini tema adalah doa Tuhan Yesus bagi jemaatnya. Dan mahkota dari bacaan pada saat ini diambilkan dari Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-20 saja, yang begini firman-Nya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Amin. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 17 dituliskan bahwa Yesus berdoa untuk murid-muridnya sebelum ia ditangkap dan diadili. Doa Tuhan Yesus itu merupakan kedekatan Tuhan dengan murid-muridnya. Bahkan di saat itu ia mengerti bahwa hidup di dunia ini berat bagi pengikutnya, apalagi sesudah ia pergi. Walaupun begitu, Yesus berdoa bukan untuk murid-muridnya saja, akan tetapi untuk semua orang yang percaya kepadanya, yang mau menjalankan firman-Nya dan selalu taat setia mengikut Tuhan. Di sini kita semua diharapkan untuk selalu setia, karena Tuhan selalu mendoakan kita meminta pertolongan kepada Bapanya yang ada di surga. Nah, sesudah itu Tuhan Yesus
berdiri masuk ke dalam tahta surga bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dari sana juga memohonkan supaya kita semua selalu setia kepada kekuasaan Tuhan. Dan doa orang benar pasti akan dikabulkan. Karena itu kita harus selalu mau berbuat baik. Kita harus selalu tidak henti-henti berbuat baik. Di masa itu Tuhan berdoa supaya pengikut-pengikutnya bisa selamat seperti satu tubuh dengan Kristus. Dan Yesus sekarang di surga. Karena itu kalau kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan memampukan kita dalam segala hal. Dalam segala hal itu banyak sekali Bapak Ibu yang terkasih. Dalam segala hal itu pikiran kita, pemahaman kita akan dibisakan melalui Kristus. Karena kita sudah satu tubuh dengan Kristus. Maka dari itu halangan apapun yang kita hadapi pasti akan kita menangkan dengan pertolongan Tuhan Yesus. Nah, di masa sekarang ini, di masa pandemi virus corona yang terjadi pada dunia ini, terkhususnya di negara kita Indonesia, terlingkup sekali lagi di gereja kita. Kita semua merasakan bahwa virus tersebut adalah virus yang mematikan. Maka dari itu kita harus selalu bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus minta turunan Roh Kudus supaya Tuhan memampukan kita untuk menghadapi semua permasalahan kita. Permasalahan apapun, kalau kita bersama Tuhan Yesus pasti ada jalan keluarnya. Kita harus yakin bahwa Tuhanlah yang Maha Kuasa dan Tuhanlah yang memiliki ciptaan di dunia ini semuanya. Memiliki langit, memiliki bumi, bahkan isinya, bahkan kita semua Bapak Ibu. Kita semua ikut didoakan sama Tuhan Yesus Kristus sebelum Tuhan Yesus Kristus ditangkap dan diadili. Pada saat itu memang dunia sulit untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena itu berat bagi pengikutnya. Tetapi kalau kita yakin memikul salib Tuhan Yesus Kristus, pasti kita akan menemukan jalan terang. Dan sekali lagi, saya pada sapaan firman ini mengajak Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk selalu yakin bersandar kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi pasti akan berlalu dengan baik. Karena di sini doa orang baik pasti dikabulkan oleh Tuhan. Karena dari itu Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kita menjalani hidup, marilah kita selalu memuji, syukur kepada Tuhan. Bagaimana kondisi kita, bagaimana keadaan kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita di dalam Kristus, itu pasti kita akan dimampukan dalam segala hal tadi, Bapak Ibu yang terkasih. Sebagai orang Kristen, tentu kita percaya bahwa doa itu adalah suatu kita membangun hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan intim, membangun relasi dengan Tuhan, supaya kita dikuatkan, diberi Roh Kudus, supaya dimampukan untuk selalu percaya kepada Tuhan, menebalkan iman kita, supaya kita selalu berbuat baik dan menjalankan firman Tuhan. Dimanapun kita berada Bapak Ibu, kita harus bersinar menjalankan firman Tuhan, menjadi saksi hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Di sini cukup singkat pada sapaan firman pada hari ini. Karena itu doa orang benar adalah besar kuasanya bagi kita semua. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita tutup dengan doa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan.
karena Tuhan sudah menyertai di dalam sapaan firman Tuhan pada hari ini. Dengan lancar, itu karena penyertaan Tuhan, bukan kepintaran kami. Dan kami berdoa supaya Tuhan memampukan kami semua untuk menjalankan firman Tuhan, supaya Roh Kudus yang ada pada kami selalu menguatkan iman dan percaya kami, hanya untuk kemuliaan Tuhan, dan hidup kami selalu bersandar pada Tuhan dan satu tubuh dengan Kristus, supaya hidup dan mati kami seperti Kristus Yesus. Kami juga berdoa kepada gereja kami, jemaat di gereja kami, jemaat di dunia ini, di negara Republik Indonesia ini, supaya Tuhan sendiri yang menyertai, Tuhan sendiri yang akan memampukan dalam menghadapi virus ini. Kiranya Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa dan permohonan ini kami naikkan. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.